Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, kali ini aku mau bagi kegiatan harian aku lagi seperti biasanya, dan ini tuh dimulai dari sore hari gitu ya teman-teman. Lebih tepatnya sore ini tuh puasa ke-24 gitu. Nah, ini aku tuh mau buka bersama gitu sama tante-tantenya Pak suami. Jadi ini tuh keluarganya Pak suami ya teman-teman, itu ada tantenya, terus itu ada tante-tantenya lah pokoknya, terus ada ponakan-ponakannya. Sedangkan untuk bapak dan ibunya Pak suami serta adik-adiknya Pak suami ini belum datang gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh tante-tantenya, tante yang nomor 2 gitu kan, ibunya Pak suami ataupun ibu mertua aku tuh anak yang pertama gitu ya teman-teman. Nah, barusan itu ada tantenya yang kedua, terus yang satu di Jogja, dan ini yang terakhir gitu. Jadi untuk tanteku yang tante Pak suami gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh menganggap tantenya Pak suami itu ya sama aja kayak tante aku sendiri. Nah, ini tuh baik-baik banget pokoknya. Terus ini adik-adiknya Pak suami udah dateng, itu ada omnya Devano sama Dava, terus itu ada tantenya. Nah, ini adik ipar aku yang ngambil nasi ini tuh udah nikah gitu ya teman-teman, tapi istrinya nggak datang karena lagi jaga. Jadi untuk istrinya itu adalah seorang bidan gitu, dinasnya di rumah sakit, susah banget ya teman-teman, pokoknya selalu berangkat, lebaran pun berangkat. Nah, ini tantenya Pak suami yang paling bontot, yang paling humble, selisihnya cuma 5 tahun sama Pak suami, jadi ibaratnya kayak kakak adik gitu. Nah, ini Devano tuh anteng banget ya teman-teman. Ini tuh ngantuk sih si Devano, tapi pinter banget, dia itu nggak rewel sama sekali. Nah, ini Pak suami udah makan, itu udah makan, Devano sama kakak Dava juga udah makan. Ini seperti biasa, aku makan yang terakhir. Jadi biasa banget kalau emak-emak itu makannya pasti terakhir, karena aku yakin banget mengutamakan anak itu jauh lebih penting. Yang penting anak-anak itu kenyang dulu ya teman-teman, udah pada makan, itu baru emaknya itu tenang. Nah, terus lanjut ke esokan harinya. Di hari ini aku kedatangan paket, baru aja mendarat. Nah, ini aku beli satu pasang sepatu, ini tuh untuk Devano gitu ya teman-teman. Aku order by Shopee, nanti buat teman-teman yang mau aku taruh linknya di deskripsi box ya. Jadi ini tuh asli bagus banget, rekomen banget buat teman-teman. Nah, ini tuh by Shopee Mall gitu ya teman-teman, mereknya Shallow, asli ini tuh bagus banget lah pokoknya, nggak nyesel. Ini pakainya stainless gitu ya teman-teman. Nah, sayangnya ini tuh kegedean. Nah, aku order tuh di nomor 25, aku kan nggak paham gitu. Sedangkan Devano itu aku pakein sepatunya kakak Dava yang dulu, yang nomor 25 itu ngepres banget ya teman-teman, makanya aku order juga yang nomor 25. Ternyata masih kegedean. Ya udah, ujung-ujungnya nanti disimpan dulu. Setelah unboxing selesai, di sini aku mau bikin cemilan ataupun takjil ataupun jaburan. Jadi kalau puasa gitu makan jaburan itu enak banget ya teman-teman, apalagi yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis gitulah ibaratnya ya. Kali ini aku mau bikin bolu aja. Ini tuh mau aku kukus tanpa oven ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai gula tadi berapa ya, sekitar 3 sendok kalau nggak salah, aku lupa. Terus aku tambahin 1 saset kental manis, terus aku kasih 1 butir telur. Nah, ini aku aduk-aduk dulu ya teman-teman, aku kocok. Ini manual aja karena aku nggak punya mixer kayak gitu. Jadi mohon maaf banget apabila baking aku ini super duper berantakan, karena aku tuh bukan ahlinya ya teman-teman. Yang penting aku tuh berusaha bikin cemilan untuk anak-anak aku, supaya mengajarkan anak-anak itu merasakan masakan rumahan, cemilan rumahan kayak gitu. Nah, ini juga salah satu tips supaya menghemat uang jajan anak gitu ya teman-teman. Jadi biasanya banyak nih teman-teman yang DM kayak aku, Mbak, gimana ya caranya buat anak itu nggak suka jajan di luar biar menghemat kayak gitu. Jadi sebenarnya kakak Dava pun kadang jajan banyak ya teman-teman, tapi itu tuh nggak setiap hari, jadi aku batasin gitu.
Nah tadi setelah aku aduk-aduk sampai larut, pokoknya yang penting gulanya larut ya teman-teman. Terus aku tambahin margarin. Jadi margarin ini cuma sepertiga bungkus karena kemarin udah aku pakai. Terus aku tambahin soda kue setengah sendok teh gitu. Bisa ditambahin sedikit gitu ya teman-teman. Nah aku aduk-aduk aja sampai rata. Ini tuh nggak usah sampai ngembang gitu. Ini versi aku gitu ya teman-teman. Pokoknya mohon maaf banget kalau ini resepnya tuh acak adut nggak sesuai. Terus aku tambahin 5 sendok makan terigu. Nah harusnya pakainya itu terigu yang protein sedang gitu, tapi kali ini aku pakainya yang protein tinggi karena aku punyanya yang cakra gitu ya teman-teman. Nah terus setelah teksturnya seperti ini tadi kan masih 4 sendok ya teman-teman. Terus ini aku tambahin 1 sendok lagi. Pokoknya jangan sampai teksturnya itu bener-bener kental gitu. Nah pokoknya kira-kira sih kayak gini aja. Harusnya ini juga ditambahin vanili, tapi aku nggak punya vanili. Terus aku tambahin sekitar 2 sendok makan minyak gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu fungsinya buat apa, yang penting aku tambahin aja. Nah ketika tadi aku masih bikin adonan, kakak Dava itu ngeledekin adiknya, bercandain adiknya, mau ngegeledak. Emaknya kan kaget gitu ya teman-teman. Nah ini refleks, gemes. Nah akhirnya kakak Dava nangis, lari ke kamar. Dan mohon maaf juga apabila kamar aku masih super duper berantakan kayak gitu ya. Jadi setiap hari seperti itulah. Terus lanjut ya teman-teman, habis kakak Dava nangis, ini emaknya kan bilang, kakak ayo sini, ngerayu gitulah ya supaya nangisnya itu nggak berkepanjangan. Karena memang ya kasihan juga ya teman-teman, tadi kan aku yang bilang yang agak keras gitu ya, karena kan aku kaget adiknya mau jatuh. Akhirnya yaudah, kasihan juga sih kakak Dava. Terus ini aku ajakin aja buat ngebanking. Nah ini udah jadi kan adonannya. Terus aku tambahin mesis ya teman-teman. Jadi untuk mesis pun ini tanpa takaran, pokoknya sesuai aja sama selera, udah dikira-kira aja gitu. Nah hasilnya seperti ini. Mungkin kalau ini udah sampai ngembang tuh hasilnya kan putih cantik gitu ya teman-teman. Berhubung ini asal rata, yaudah akhirnya seperti ini. Yang penting bisa jadi untuk cemilan anak. Nah ini aku udah manasin si dandang, udah panas. Terus langsung aku masukin aja, aku tutup. Tutupnya itu jangan lupa dikasih kain supaya airnya nggak menetes gitu. Nah ini aku kukus pakai api kecil cenderung besar gitu ya teman-teman. Aku kukus selama 30 menit. Sambil mengkukus ini aku mau ngeberesin wajan-wajan teflon yang udah aku cuci, mau aku beresin, sama mau aku lap-lap mejanya dulu. Terus kembali lagi ke cerita tentang uang jajan anak ya teman-teman. Jadi kan kakak Dava itu aku anggarkan sekitar 90 sampai 150 ribu per bulan, tergantung keuangan aku masih berapa gitu ya teman-teman. Jadi kakak Dava itu kadang jajannya itu sehari cuma 2000, kadang nggak jajan sama sekali, tapi ada kalanya juga kakak Dava pernah jajan banyak. Lanjut lagi ke video. Nah ini udah 30 menit, ini aku tusuk, udah nggak ada yang lengket, tandanya ini udah mateng ya teman-teman, udah sampai dalam-dalamnya itu udah mateng. Terus mau langsung aku angkat aja. Jadi selain menciptakan cemilan rumahan kayak gini tuh juga menambah keharmonisan keluarga. Jadi anak itu bisa ikut bereksperimen, berkreasi kayak gitu ya teman-teman. Jadi merasa happy aja gitu. Nah ini udah jadi, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Ini langsung dipotong sama kakak Dava pakai pisau roti. Jadi sengaja banget ini pisau roti dari kue ulang tahunnya kakak Dava tahun kemarin, aku simpen gitu ya teman-teman, supaya bisa buat potong-potong kayak gini dan kakak Dava pun jadi suka. Nah ini masih panas. Nah ini udah dipotong sama kakak Dava, aku ambil. Nah ini lembut ya teman-teman, ini tuh nggak bantat, alhamdulillah enak banget. Ini tuh super duper ekonomis, cuma butuh 1 telur, 1 saset kental manis, gula sekitar 3 sendok makan aja, sama 5 sendok makan terigu. Buat teman-teman yang nggak ada terigu protein sedang ataupun tinggi, itu bisa pakai terigu kiloan yang beli di warung. Aku juga udah pernah praktekin dan itu jadi gitu ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri kakak Dava tuh bener-bener happy karena itu
dia merasa bangga gitu ya teman-teman. Ini loh aku bikin sama mama, hasilku kayak gini, jadi ngerasa bangga banget. Dan langsung dilahap. Kakak Dava puasa setengah hari dan tidak lanjut lagi. Dan ini Devano juga lahap ya teman-teman. Aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.